Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afsa dengan NIM A1C321029. Di sini saya akan menyetorkan tugas UTS Agama 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sobri SPDI MPD. Baiklah, langsung saja untuk soal pertama. Sebutkan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Yang pertama itu ada rukun iman. Rukun iman terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Lalu ada rukun Islam. Rukun Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat menunaikan zakat, dan yang kelima pergi haji bagi yang mampu. Lalu rukun ihsan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama beramal soleh, yang kedua makrifat, dan yang ketiga murakabah. Lalu soal yang kedua, bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Yang pertama ada sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah itu terbagi menjadi 20. Yang pertama ada wujud, yang kedua kidam, yang ketiga bako, yang keempat mukhalafatul lil hawadisi, yang kelima qiyamuhu binafsihi, yang keenam wahdaniyah, yang ketujuh kudrat, yang ke-8 iradat, yang ke-9 ilmun, yang ke-10 hayat, yang ke-11 samad, 12 basar, 13 kalam, 14 kadiran, 15 muridan, 16 aliman, yang ke-17 hayan, lalu ada sami'an, basiran, mutakaliman. Nah, lalu ada 20 sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama Adam, hudud, fana, mumatsalatul lil hawadisi, qiyamuhu bi ghairihi, ta'adud, ajzun, karahah, lalu jahlun, mautun, samamun, umyun, bu'mun, ajizan, karihan, jahilan, mayitan, asama, amma, dan yang terakhir ada abkama. Lalu bacakan bacaan sholat mayit dari awal sampai akhir. Yang pertama itu hendaklah membaikkan membaca Al-Fatihah, yang dimana dihadiahkan kepada mayat untuk mayat itu selama menunggu orang-orang berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu yang ketiga, bila orang-orang telah berkumpul atau yang akan ikut mensolatkan sholat harus diganti, yang akan ikut mensolatkan sebagai ganti iqamah harus mengucapkan sholatul janarat rahimakumullah, sholatul iha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu imam membacakan niat serta mengangkat takbir dengan niat usolli ala hazal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati ma'mumallahu ta'ala. Lalu yang keenam dengan mengangkat takbir Allahu Akbar, lalu membaca Al-Fatihah, dan takbir yang kedua membaca sholawat sekurangnya dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sebaik-baiknya bacalah hingga akhir sholawat. Dan sesudah takbir yang ketiga baca pula doa mayit yaitu Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan jika mayit itu perempuan, bacalah dengan niat Allahumma fir lahu warhamhuma wa'afihi wa'fu anhu. Lalu jika mayit itu merupakan anak-anak perempuan, maka bacalah Allahumma Allah al-hafurutu illa bawaiha wasallafal wazukron wa izotan wa tibaro wa syafi'an.
Lalu jika mayit itu anak laki-laki, maka bacalah Allahumma al-hufa al-huruton ton ila bawaihi wasalafan wazujron wa izatan wa ibarra wa syafi'an. Dan jika sesudah takbir yang terakhir atau yang keempat, maka bacalah doa Allahumma la tahrimna ajrohu atau ajroha wala taftinna ba'dahu, atau bacalah ba'daha waghfir lana walahu, atau bacalah dengan sebutan walaha wa ninal lazina nasabakuna biimani wala taj'al fi qulubina illa lillazina umanu rabbana innaka ru'urur rahim. Lalu kemudian memberikan salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ucapan salam kanan dan kiri. Dan keempat, jelaskan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah menurut bahasa atau etimologi itu berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, lalu atau sikhu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, lalu al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah akidah itu adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang meyakininya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Lalu, akidah Ahlul Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran perilaku agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Lalu, tujuan dari akidah Ahlul Sunnah wal Jamaah sendiri adalah untuk kebaikan umat manusia sendiri, yang mana dikutip dari buku Mudah Belajar Akidah Islam oleh Abu Hilyah yang memiliki tujuan dari ilmu akidah untuk umat muslim, yaitu yang pertama memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata, lalu memerdekakan akal dan pikiran, karena ketika seseorang tidak memiliki akidah, ia akan menyekutukan Allah, lalu menenangkan jiwa dan pikiran dan memiliki keteguhan dalam menghadapi setiap masalah. Lalu yang terakhir, membangun umat yang kuat, sebab umat yang memiliki akidah kuat akan selalu menegakkan agamanya bila terjadi suatu hal yang tidak diharapkan. Lalu yang terakhir, jelaskan apa itu hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi hubungan singkat antara ilmu dan ilmu pengetahuan Islam itu yaitu ilmu pengetahuan sebagai cara mendalami Islam atau agama, dan agama yang berjalan bersama ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan yang kerap membuktikan kebenaran agama dan ilmu pengetahuan yang kerap membuktikan kebenaran agama dan ilmu pengetahuan agama dan adalah sebuah sinergi. Jadi hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama itu adalah kita dapat menjelaskan apa itu agama, dan kita juga banyak mengetahui tentang apa-apa saja yang ada di dalam agama, sejarah-sejarah tentang agama, para ulama-ulama yang telah berjasa di dalam agama Islam, lalu tentang apa yang terjadi di sebelum umat Islam, sebelum manusia itu diciptakan, bagaimana keajaiban-keajaiban yang diberikan kepada Rasul, kepada Nabi, apa tugas-tugasnya, sifat-sifat mustahilnya. Jadi ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk bagaimana kita sebagai umat muslim mengetahui apa saja yang ada di dalam agama Islam tersebut. Baiklah, sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.